Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema membaca takdir jodohmu apakah dengan mantan, ya. Jadi orang-orang tua kita bilang jodoh siapa yang tahu. Kalau jodoh tidak akan pergi kemana dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita ini dengan mantan sudah terlanjur berpisah. Kalau gagal menikah, artinya pra-pernikahan, kita kan juga penasaran ya, apakah masih ada jodoh kita dengan dia? Apakah masih ada peluang kita dan mantan untuk kembali bersama-sama lagi? Ya, kalau orang yang sudah menikah, artinya bercerai di situ, maka pertanyaannya, apakah masih ada jodoh? Artinya, masih bisa bersama-sama lagi. Nah, jadi kita kan perlu membaca nih. Kira-kira mantan ini masih jodoh kitakah, masih rezeki kitakah, ataukah perpisahan kita dengan mantan ini adalah perpisahan yang permanen? Karena perpisahan bisa sementara, bisa permanen. Ada beberapa hal ya yang bisa kita baca dari perpisahan kita dengan mantan ini. Yang pertama nih, bahwa meskipun berpisahnya sudah lama. Ada tuh kan saya baca komen tuh. Saya tuh sudah 3 hari Pak Ustadz pisah dengan mantan saya. Saya tuh sudah 2 hari diblokir media sosial saya oleh mantan. Nah, jadi ada tuh yang 2-3 hari sudah panik luar biasa ya. Tapi biasa itu. Kalau yang sudah senior-senior kan membaca komen begitu, aduh 2 hari kok sudah panik. Sementara mereka sudah berpisah dengan mantannya misal sudah 2 tahun. Nah, jadi ketika kita membaca perpisahan itu, kalau baru 2 hari kita belum bisa ya melihat dengan jernih. Di situ masih campur aduk tuh, emosi ya, kekecewaan, harapan yang menggebu-gebu dan seterusnya itu. Termasuk rasa cemburu. Jadi belum bisa dibaca dengan jernih tuh. Tapi kalau perpisahan itu sudah cukupan ya. Ya cukupan itu ya sekitar mungkin 6 bulanan ya. Orang sudah bisa membaca dirinya dengan jernih. Ya, karena dia tidak bisa membaca mantannya. Ya, mantan itu tidak bisa ditemui, tidak mau berkomunikasi lagi dengan kita, ditambah pula dia tidak menggunakan media sosial. Jadi kita betul-betul tidak bisa membaca mantan. Apalagi kita juga tidak kenal dengan satupun teman ataupun sahabat mantan. Ya kalau cuman kenalan-kenalan mantan kita tahulah teman sekolahnya siapa. Tapi seseorang yang bersahabat dengan mantan, yang tahu isi hati mantan, kita tidak punya satupun kenalan ya. Kalau ada yang kita kenal, bisa kita hubungi, kita bisa tanya-tanya, sehingga kita bisa membaca mantan. Nah, tapi kalau teman sahabatnya pun kita tidak kenal, ya sudah. Artinya ketika kita ingin membaca takdir jodoh kita dengan mantan, kita harus membacanya pada diri kita sendiri. Yang pertama, setelah jernih, ya, ternyata kita masih mencintainya. Mencintai yang tidak emosi. Ada tuh mencintai tapi penuh dengan emosi.
artinya ngejar-ngejar mantan, ya. Tapi kan kita mungkin kuat ngejar-ngejar mantan 2-3 bulan, ya. Kalau sudah ditolak terus, kemudian mantan menjauh terus, ya lama-lama kita capek sendiri. Nah, maka kita tetap mencintainya tanpa ada emosi di situ. Dan yang lebih penting, perasaan cinta itu biarpun kita dikecewakan berkali-kali, rasa cinta itu tidak berubah menjadi benci. Karena biasanya ketika kita merasakan penolakan, ya, maka perasaan cinta itu biasanya akan berubah dengan kekecewaan, jadi benci, dan seterusnya. Ini enggak. Jadi perasaan cintanya itu ya cinta yang netral, ya cinta yang murni. Kemudian kita juga belum bisa atau tidak bisa berpaling, ya, dari mantan ini. Kita mencoba untuk membuka hati kita untuk orang lain, tidak bisa. Ada orang datang mendekati kita, tidak bisa. Ya, kita tetap mencintai mantan, hati kita terlanjur memilih mantan. Maka ini tanda yang sangat penting nih, kalau kita dan mantan itu masih berjodoh. Ya, kalau kita membaca pada diri kita sendiri, betapa perasaan cinta itu tidak berubah. Tapi tadi ya, bukan cinta yang emosi, bukan cinta yang nafsu. Ada juga kan cinta yang nafsu, yang dibayangkan itu dengan mantan itu yang serba nafsu-nafsu saja. Ya, yang syahwat. Ini tidak, ini perasaan cinta yang murni. Mencintai orangnya, mencintai hatinya, mencintai kebaikannya. Nah, maka kalau yang kita rasakan tanda cinta yang murni ini tidak pernah berubah di dalam diri kita, ya. Jadi bukan cinta nafsu, bukan cinta emosi, bukan pula obsesi, ya, bukan pula merasa rugi. Nah, ada tuh yang mencintai karena merasa rugi, ya. Kenapa masih mencintai mantan? Karena merasa rugi, terlanjur investasi kebanyakan. Ya, kemarin saat bersama mantan itu terlanjur keluar duit terlalu banyak. Maka ketika perpisahan itu terjadi, cinta merasa rugi atau terobsesi, ya. Karena mantan ini kaya banget, ya, cantik banget atau ganteng banget. Nah, terobsesi itu dengan yang physically seperti itu. Nah, ini sama sekali tidak ada yang seperti itu. Cintanya murni. Nah, maka ketika orang merasakan cinta dan ketertarikan yang murni ini, dan perasaan energi itu tidak pernah berubah di dalam hatinya, itu adalah tanda bahwa dia akan berjodoh dengan orang yang ia cintai itu. Maka kita diajarkan, almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Nah, yang kedua nih, yang juga berhubungan dengan yang pertama nih, cinta. Tapi sebelum kita bahas lagi yang kedua, ya, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang kedua nih, yang paling penting ketika kita memang sudah mencintai, maka kita tidak akan pernah berhenti berusaha
agar kita menjadi seseorang yang layak dan pantas untuk dicintai. Ya. Artinya apa? Setelah perpisahan itu terjadi, semangat hidup kita tidak anjlok. Semangat juang kita tidak drop, tapi terus meningkat, ya. Kalau ada penolakan dari keluarga mantan karena faktor kita bukan anak orang kaya, kita akan berusaha. Biarpun kita bukan anak orang kaya, asal kita mau berusaha, kita bisa jadi kaya. Ya. Kemudian kalau penolakan dari keluarga mantan itu karena kita tidak berpendidikan tinggi seperti keluarganya mantan, maka kita akan berjuang untuk itu. Ya. Nah, jadi kita merasa setelah perpisahan itu terjadi, kita tetap semangat untuk menjadi seseorang yang pantas untuk dicintai. Manusia kalau dia mau berusaha, dia akan dapat. Wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan yang ketiga, ketika kita mencintai, kita tidak akan pernah berhenti berdoa agar orang yang kita cintai ini menjadi jodoh kita. Kita berdoa dengan yakin, dan itu adalah tanda terkabulnya doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Kita berdoa tidak pernah mengeluh. Kok belum terkabul? Kok belum ada tanda-tanda terkabul? Tidak pernah mengeluh. Keluhan itu tanda tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita tidak pernah mengeluh seperti itu. Nah, maka ketika ada 3 tanda ini, kembali ke yang pertama, kita membaca diri kita mencintai, maka kita akan mendapatkan orang yang kita cintai. Almar'u ma'a man ahabba, wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.